Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak Adinirat. Kali ini kita akan membahas soal SKB CPNS 2020 tentang kebijakan dasar Puskesmas program cerdik. Apa sih program cerdik? Yuk kita bahas. Hai kamu. Jangan lupa subscribe sekarang, karena kalau nggak subscribe, Kak Dini ambil semua makanan kamu. Karena subscribe dari kamu, energi Kak Dini buat bikin video lagi. Soal pertama, Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas yaitu A. Kepmenkes nomor 128 Menkes SK 2 tahun 2001, B. Kepmenkes nomor 128 Menkes SK 2 tahun 2002, C. Kepmenkes nomor 128 Menkes SK 2 tahun 2003, D. Kepmenkes nomor 128 Menkes SK 2 tahun 2004, E. Kepmenkes nomor 128 Menkes SK 2 tahun 2005. Jawabannya D. Kepmenkes nomor 128 Menkes SK 2 tahun 2004. Soal kedua, penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama adalah A. Rumah sakit, B. Puskesmas, C. Klinik Vaskes Primer, D. Klinik bersalin, E. Benar semua. Jawabannya B dan C. Puskesmas dan Klinik Vaskes Primer, fasilitas kesehatan primer maksudnya, memiliki tugas dan peran yang sama dengan puskesmas. Soal ketiga, mekanisme perencanaan mikro atau microplanning puskesmas dengan penggerakkan pelaksanaan P2 diselenggarakan melalui A. Lokakarya mini atau mini workshop, B. Pengawasan, C. Pengendalian, D. Penilaian, E. P3. Jawabannya A. Lokakarya mini atau mini workshop. Soal keempat, berikut ini merupakan konsep dasar puskesmas kecuali A. Unit pelayanan teknis, unit pelaksana teknis, B. Pembangunan kesehatan, C. Penanggung jawab utama penyelenggaraan kesehatan, D. Standar wilayah kerja puskesmas per 1 kecamatan, E. Benar semua. Jawabannya, salah semua jawabannya kecuali ya. Soal kelima, visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah A. Tercapainya bangsa Indonesia yang sehat, B. Tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat, C. Terwujudnya anak bangsa yang sehat, D. Terwujudnya masa depan bangsa yang sehat, E. Terwujudnya pembangunan kesehatan di Indonesia. Jawabannya B. Tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat. Soal keenam, indikator kecamatan sehat yang ingin dicapai mencakup 4 indikator utama kecuali A. Lingkungan sehat, B. Perilaku sehat, C. Cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, D. Bangsa yang sehat secara merata, E. Derajat kesehatan penduduk kecamatan. Jawabannya D. Bangsa yang sehat secara merata. Soal ketujuh, misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah A. Mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional, B. Mendukung tercapainya pola hidup sehat bangsa, C. Mendukung tercapainya gaya hidup sehat masyarakat, D. Mendukung tercapainya kesehatan bangsa dan anak-anak, E. Mendukung tercapainya kesehatan yang merata di Indonesia. Jawabannya A. Mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional. Soal ke-8, berikut ini yang bukan merupakan misi puskesmas di wilayah kerjanya adalah A. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, B. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat, C. Mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, D. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, E. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya.
Jawabannya adalah C. Mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional. Soal ke-9. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi puskesmas adalah A. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. B. Pusat pemberdayaan masyarakat. C. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama. D. Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. E. Pelayanan kesehatan di daerah terpencil 3T. Jawabannya E. Kecuali pelayanan kesehatan di daerah terpencil 3T. Soal ke-10. Puskesmas bertanggung jawab kepada A. Kementerian Kesehatan. B. Dinas Kesehatan. C. Dinas Sosial. D. Rumah sakit. E. Pustu, puskesmas pembantu. Jawabannya jelas B. Dinkes. Soal ke-11. Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat public goods, antara lain A. Promosi kesehatan. B. Pemberantasan penyakit dan kesehatan jiwa. C. Penyehatan lingkungan dan perbaikan gizi. D. Peningkatan kesehatan keluarga dan keluarga berencana. E. Benar semua. Jawabannya E. Benar semua. Soal ke-12. Kedudukan puskesmas dibedakan menurut keterkaitannya dengan sistem kesehatan nasional, sistem kesehatan kabupaten atau kota, dan A. Sistem pemerintah daerah. B. Sistem pemerintah pusat. C. Sistem pemerintah kota. D. Sistem pemerintah setempat. E. Sistem pemerintahan negara. Yang paling tepat ya. Jawabannya adalah A. Sistem pemerintah daerah. Soal ke-13. Sebagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya merupakan kedudukan puskesmas dalam sistem A. Sistem kesehatan nasional. B. Sistem kesehatan kabupaten atau kota. C. Sistem pemerintah daerah. D. Antar sarana pelayanan kesehatan strata pertama. Jawabannya A. Sistem kesehatan nasional. Soal ke-14. Unit tata usaha yang bertanggung jawab membantu kepala puskesmas dalam pengelolaannya adalah kecuali A. Data dan informasi. B. Perencanaan dan penilaian. C. Keuangan. D. Umum dan pengawasan. E. Tata registrasi pasien. Jawabannya E. Tata registrasi pasien. Soal ke-15. Berikut ini yang bukan merupakan jaringan pelayanan puskesmas adalah A. Unit puskesmas pembantu. B. Unit puskesmas keliling. C. Unit bidan di desa atau komunitas. D. Unit puskesmas strata 1. Jawabannya D. Unit puskesmas strata 1. Puskesmas itu emang strata 1. Soal ke-16. Suatu organisasi yang menghimpun tokoh-tokoh masyarakat peduli kesehatan yang berperan sebagai mitra kerja puskesmas dalam penyelenggaraan upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja puskesmas disebut A. Badan Penyantun Puskesmas. B. BPP. C. Semua benar. D. Semua salah. Badan Penyantun Puskesmas merupakan kepanjangan dari BPP. Jadi jawabannya adalah C. Semua benar. Soal ke-17. Upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional, dan global serta yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh setiap puskesmas yang ada di wilayah Indonesia disebut A. Upaya kesehatan wajib puskesmas. B. Upaya kesehatan puskesmas. C. Upaya kesehatan masyarakat. D. Upaya kesehatan perorangan. Jawabannya A. Upaya kesehatan wajib puskesmas. Soal ke-18. Upaya laboratorium medis, laboratorium kesehatan masyarakat serta upaya pencatatan dan pelaporan di puskesmas merupakan A. Upaya wajib. B. Upaya penunjang. C. Upaya kesehatan masyarakat. D. Upaya kesehatan perorangan. Jawabannya A. Upaya wajib. Soal ke-19.
Cakupan rujukan pelayanan kesehatan masyarakat adalah A. Masalah kesehatan masyarakat, B. Kejadian luar biasa, C. Pencemaran lingkungan, D. Bencana, E. Semua benar. Jawabannya E. Semua benar. Soal ke-20. Ada beberapa penyakit yang tidak bisa dirujuk oleh puskesmas, yaitu A. 104 penyakit, B. 114 penyakit, C. 144 penyakit, D. 1004 penyakit, E. 444 penyakit. Sambil dengar ketawaan ya anakku. C. 144 penyakit.
Hai, sekarang kita ke program cerdik ya. Apa sih program cerdik? Nah, agak jangan sepelein ya. Nah, yang pertama cek kesehatan secara rutin. C, E-nya enyahkan asap rokok. R-nya rajin aktivitas fisik. D-nya diet seimbang. I-nya istirahat cukup. K-nya kelola stres untuk mencegah penyakit tidak menular atau PTM. Misalnya hipertensi kan PTM, penyakit tidak menular. Nah, jadi cerdik programnya, cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik atau olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, tidur 7-8 jam, terus kelola stres. Kamu harus bisa memanajemen stres. Oke. Cek tekanan darah, angka hasil pemeriksaan normal jika di bawah 140 sampai 90. Lebih normalnya lagi 120/80. Kalau sudah di atas 140/90 mmHg hidragirum, maka kamu disebut sebagai hipertensi. Tapi ada juga kalau misalnya orang tua yang misalnya dia udah biasa 160, ya berarti dia udah biasa 160 ya nggak apa-apa. Terus yang kedua, cek kadar gula darah. Hasil tes normal jika kadar gula dalam darah kurang dari 100. Nah, cek kadar gula dalam darah ini kalian harus puasa dulu kalau bagusnya. Harus kurang dari 100. Kalau lebih nanti ada masalah diabetes atau kencing manis. Terus yang ketiga, cek lingkar perut Anda. Lemak perut jika berlebihan akan memicu masalah kesehatan yang serius seperti serangan jantung, stroke, dan diabetes. Pria itu maksimal ya 90 cm, kalau wanita maksimal ya 80 cm. Indeks massa tubuh atau IMT adalah perhitungan jumlah berat badan normal yang tepat dihitung dari tinggi dan berat seseorang. Cara menghitung IMT yaitu berat badan dibagi tinggi badan kali tinggi badan. Jika hasilnya perhitungannya lihat ya, ada yang kurang, normal, berlebih, dan obesitas. Terus yang keempat, cek kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida, dan kolesterol total. Yang kelima, cek arus puncak ekspirasi. Arus puncak ekspirasi adalah salah satu cek kesehatan dalam uji fungsi paru. Pengukuran ini biasa dilakukan pada penderita asma atau berbagai penyakit obstruktif lainnya untuk menilai kemampuan paru-paru Anda. Yang keenam adalah deteksi dini kanker leher rahim. Cara yang paling umum untuk deteksi dini kanker leher rahim adalah dengan melakukan pilihan pemeriksaan berkala, yaitu tes pap smear atau tes IVA. Tes pap smear dilakukan di rumah sakit, klinik dokter kandungan, atau laboratorium terdekat dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih. Prosedurnya cepat, hanya memerlukan waktu beberapa menit dan tidak menimbulkan rasa sakit. Tes pap smear dapat dilakukan bila Anda tidak dalam keadaan haid ataupun hamil. Untuk hasil terbaik, sebaiknya tidak berhubungan intim minimal 3 hari sebelum pemeriksaan. Terus tes IVA, infeksi visual dengan asam asetat. IVA digunakan untuk mendeteksi kanker dengan cara mengoleskan larutan asam asetat pada leher rahim. Asam asetat menegaskan dan menandai prakanker dengan perubahan warna agak keputihan. Hasilnya dapat diketahui saat itu juga atau dalam waktu 15 menit. Metode IVA sangat sederhana, dapat dilakukan di puskesmas, hasilnya cukup sensitif dan terjangkau. Terus yang ketujuh, sadari, periksa payudara sendiri. Pemeriksaan payudara sendiri bisa dilakukan perempuan sejak usia 20 tahun. Karena dengan melakukan pemeriksaan dini inilah kanker payudara bisa dicegah dari risiko yang lebih tinggi. Akan lebih mudah bila Anda melakukan pemeriksaan payudara sendiri sehabis mandi. Gerakan meraba atau memijat lembut lebih mudah karena masih adanya sabun yang menempel di kulit. Kamu tahu kan gimana caranya? Yang pertama, lihat payudara Anda di cermin. Dengan bahu lurus dan tangan diletakkan di pinggul, amatilah ukuran, bentuk, dan warna payudara. Apakah ada perubahan yang mudah terlihat atau pembengkakan? Yang kedua, angkat
lengan dan lihat perubahan yang mungkin terjadi sambil melihat cermin. Perlahan-lahan tekan puting susu antara jari telunjuk dan ibu jari serta lakukan cek terhadap keluaran. Puting susu dapat berupa air susu atau cairan kekuningan atau darah. Yang ketiga, lakukan perabaan terhadap payudara Anda sambil berbaring. Gunakan tangan kanan untuk meraba payudara kiri Anda dan tangan kiri untuk meraba payudara kanan Anda. Yang keempat, lakukan perabaan terhadap payudara Anda dengan gerakan yang sama sambil berdiri atau duduk. Kebanyakan wanita merasa lebih mudah merasa payudaranya dalam kondisi basah sehingga sering dilakukan saat mandi. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share. Terima kasih.